واجعل الجنة مثواهم من لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ba'du. Al-Mukarram Akhilillah Ustaz Salahuddin dan keluarga besar orang tua kita, ibu kita, keluarga besar Kiai Yakub Mas Wah, mudah-mudahan seluruh keluarganya Allah berkahkan, dan mudah-mudahan hidupnya kita di Musholah Nur Sa'adah ini terus akan menambahkan aliran pahala untuk almarhum dan almarhumah. Itulah manfaatnya kalau kita dalam hidup ini, yang pertama punya ilmu yang kita ajarkan, punya sedekah yang pernah kita keluarkan, dan punya anak soleh. Guru kita Kiai Haji Muhammad Yakub ini komplit, sedekahnya ada, ilmu yang memang diajarkan ke kita, dan punya anak soleh. Kan enak. Yang jadi pertanyaan nanti kalau jatuhnya di kita kayak begitu ya? Nah, kita pengen kita kayak beliau. Nah, cuman kalau hidup kita nggak sesuai arahan beliau, ajaran beliau, jangan pernah berharap kita bisa sama seperti beliau. Ini tanah sendiri zaman sekarang memang murah. Oi, tanah seukuran musola zaman sekarang memang murah. Nah kalau kurang-kurang kuat iman dan mikirnya bukan buat akhirat, perhitungan kita, jangankan pakai 20-50 meter, 1 meter aja juga kita berantem, bener kagak? Tapi kalau mikirnya ke akhirat, biarin di jalan setengah meter gua buat jalan, mudah-mudahan manfaat. Selagi itu jalan dipakai dan siapapun memanfaatkannya, hidup ataupun sampai mati terus Allah akan alirkan pahala. Itu namanya sedekah jariyah. Kadang-kadang kalau diminta sedekah jariyah, kurit banget. Pak, besok beli karpet, terus orang terus ada karpetnya rumahnya udah agak empuk, diinjek. Boleh pakai aja apa yang ada. Lihatnya jangan sekarang Pak, nanti. Nah, ini ilmu kagak, mengaji ongkok males. Sedekah duit mah banyak, mutu pelitnya. Kan begitu. Nah, anak orang dari masih kecil semua di sekolah yang umum kagak dikenalin Allah. Lepas mati janges Pak. Iya. Siapa yang ngirimin Fatihah? Kagak ada, anaknya cuek semuanya. Apa kalian bisa dibanggain yang nolong dia ditinggalin? Kagak Pak, semua banda kesukaan dia yang dia tinggalkan, dan itu jadi rebutan anak famili, ahli waris. Ilmunya, war ilmu.
kita bagaimana kira-kira? Ayo bikin coba. Woi, ini ngantuk apa paham? Jangan baru mulai ngaji udah tidur lah. Mudah-mudahan juga bisa nyontoh guru kita ngaji di musolanya. Udah tanpa kita doain, tanpa kita ini juga kasarnya. Ini pahala ngalir terus ke Kiai Abu. Amin. Atau bapak-bapak kita yang pernah menolong, yang pernah bantu, yang pernah sedekah, yang pernah infakin hartanya di musola ini, terus ngalir. Dia udah gak ngapa-ngapain, tinggal terima paket terus. Jangan berhitungan, jangan berhitungan. Jalan di bangka senggol dikit ya gue marah-marah. Kalau kita masih bisa, ada dapat mah udah biarin. Kita nggak resminin tapi niatin, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi pahala sama bapak saya. Ya Rabbal, ya Allah, sholawat dan salam sampaikan kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad, sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pembahasan kita, masih sedikit meneruskan tentang bima yata'allaq bil mani. Yaqulu al-Imam Ahmad bin Ruslan wa man yashukku hal maniyun zahara aw huwa madyun baina daini hujra. Bi mas'alatu wa hiya anna man syakka fi qawlil kharij minhu maniyan aw madiyan listibahihima alayhi hujra bainahuma wa yaj'aluhu maniyan wa yattasil aw maziyan wa yatawaddau murattaban ويغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والعصر براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين. Nah di sini ada satu masalah yang langsung dijadikan bed oleh Imam Ahmad bin Ruslan, wa man yashuk al maniyun zahara aw huwa masyun baina daini hujra. Kalau suatu ketika kita ragu, ini mani apa madi? Kalau suatu ketika kita ragu, ini mani apa madi? Mani makan paham udah ya? Masih juga udah pak? Ragu, ini mani apa madi? Karena kenapa bisa ragu? Listibahi lima alaihi, karena mirip gitu kan? Karena ada mirip. Ini mani apa madi? Oh iya bainahuma. Ya udah, tetapkan saja mana yang paling kita yakini. Kalau keraguan kita ini mani atau mazi dan saat itu kita fokus, ya udah ini mani. Maka kalau itu kita yakinkan mani, kita putuskan dan kita yakini itu mani, wajib kasih. Maka saat itu wajib bilang mandi. Mandi. Karena yang namanya keluar mani itu wajib mandi, namanya mandi hadas besar. Oh, tapi saat kita dalam keadaan ragu ini mani apa mandi, kita putusin, udah mandi. Kalau kita putusin, ya mandi, maka cukup dia cuci dan nggak perlu mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu keluar mani, bukan keluar mandi. Saya ulangi, emang kalau mandi keluarnya bagaimana aja? Kalau mandi itu keluarnya biasanya, itu keluarnya karena sedang nafsu tinggi. Mohon maaf, mohon bedok lagi dalam keadaan sedang, itu biasanya masih lebih dulu keluar. Untuk apa? Ini proses pelumas keluarnya mandi. Kalau mandi itu dihukumkan sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i najis, kalau mani itu sepakat dihukumi suci. Cuman kalau keluar mani wajib mandi, kalau keluar mandi cukup dicuci, nggak perlu mandi. Balik lagi ke kasusnya, sekarang ragu, ini mani apa mandi? Kalau kita putuskan ini mani, ya maka mandi. Mandi hadas, mandi jenabah. Tapi kalau kita putuskan ini masih, ya cukup dicuci. Habis itu, paham kira-kira? Jadi
kalau satu ketika bangun tidur, kita lihat celana kita, ini belepetan, bingung deh. Ini apa mani, apa maji, apa wadi, pikirin udah semalam. Iya sih sebenarnya gue semalam habis capek kuli gitu kan. Kan bisa aja keluar wadi kan gitu, atau mazi. Udah, kalau ragu begitu putusin. Wah ini makanya mani. Ya udah kalau mani diputusin mandi. Tapi kalau kita putuskan ini mandi, maka cukup dicuci, lananya dihukumkan najis karena yang namanya mandi itu najis. Kalau mandi mah biar dia belepetan gak bakal najis. Kain kita kena mandi, kita bawa sholat boleh ya boleh. Kenapa? Karena mandi itu suci. Paham kira-kira? Cuman wajib mandi. Jadi kalau satu ketika ini belepetan anak apaan ya? Nanya anak-anaknya lo ini apaan? Lau. Yang ada berantem. Yang ada berantem. Lalu ngapain katanya? Nah, jangan ya. Jangan nanya lebih nih kali ini. Langsung aja. Udah dapat ilmunya, kita istihad. Ini mani apa masih? Udah mani. Kalau mani, udah mani langsung. Kalau masih berarti tuh lana dalam dan paham kira-kira. Berbeda kalau ragunya, ya enggak, ini sholat zohor apa sholat asar yang kita tinggalin. Nah ini ulama Syafi'iyah berbeda. Kalau ragunya mani atau mazi, maka putuskan mana yang lebih kita yakini. Mani, ya mandi. Mazi, berarti nggak perlu cuci dan wudhu. Tapi kalau satu ketika, ini ada kasus juga langsung dimuat walaupun kita belum masuk dalam babnya. Ini dimuat oleh Al-Imam Asy-Syahabuddin rahimahullah. Kalau satu ketika kita ragu, kemarin gua kagak sembahyang sholat zuhur apa sholat asar ya? Itu nggak bisa diputuskan kayak yang tadi. Atau udah seminggu yang lalu, waktu itu gua kagak sembahyang sholat zuhur apa sholat asar ya? Itu nggak bisa diputus kayak tadi. Udah asar, berarti sholat asar enggak. Kalau lupa, sholat apa yang pernah kita tinggalkan di antara dua sholat? Dengan contoh kasus, gue sholat zuhur apa sholat asar ya yang gue tinggalin, maka kesepakatan mazhab dua-duanya harus kita lakukan, zuhur juga, asar juga. Itu kalau sholat. Ya ini mau guru kalau pernah terjadi. Kalau terjadi lagi duduk-duduk begini, iya kemarin gue mancing ya. Iya, udah di Bogor sama asar apa Zohor apa asar yang Bogor sembahyang ya kan gitu. Iya. Bingung kan Zohor apa asar? Sholat dua-duanya. Zohor iya, asar iya. Itu harus sholat. Tapi kalau ragunya mani atau masih, pilih mana yang paling kita yakini. Mani berarti mandi. Masih berarti tidak mandi, cukup dicuci dan wudhu. Paham kira-kira? Boy. Buat anak kecil. Gara-gara nggak ada cucu ini. Haitu yalzamuhu fi'luhu ma listighali dhimmatihi bihi majami'a. Bedanya dengan sholat. Karena kenapa? Karena dia wajib melaksanakan dua sholat tersebut. Ragu, zuhur apa asar ya yang aku tinggalin? Udah, zuhur sama asar dua-duanya laksanain. Itu walaupun misalnya maghrib ingatnya tuh boleh. Jadi sholat terus ya? Iya kalau memang wah kayaknya maghrib lalu iya sholat dua-duanya. Iya asal juga maghrib juga. Lagi sembahyang isya nih ntar nih. Pas lagi jamaah, iya kemarin kok habis sembahyang ya. Apa maghrib, apa asar ya, gitu kan? Ya udah dua-duanya. Asar Allah, maghrib gitu aja udah. Jadi kalau ragu sholat apa yang kita laksanakan, atau satu ketika begini, dan itu nanti ada bahasannya. Dulu gua pernah kagak sembahyang ya, sholat apaan ya? Lihat, dia nggak bisa patokin zuhur sama asar. Kalau asar sama zuhur kan dua, berarti dua-duanya laksanakan. Ini kagak tahu. Pokoknya dulu yakinnya gue pernah ninggalin sholat. Cuman sholat apa ya? Kalau kayak gitu wajib 5 sholat semuanya dilaksanakan. Paham ya?
Jadi kalau saya ulangi, kalau kita ragu gua ini sholat zuhur apa sholat asar, maghrib apa isya yang gua tinggalin, dua-duanya laksanain. Kalau satu ketika yakin dia ninggalin sholat, cuma sholat apa dia nggak tahu, maka wajib dia laksanakan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan laksanainnya? Bebas. Kalau laksanainnya di waktu siang, maka sir bacaan semuanya. Mau maghrib, mau isya, mau subuh sir. Kalau 5 waktu ini dikodoknya di waktu malam, maka disunahkan jahar. Sholat apapun, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya jahar. Ada suara. Itulah ketetapan mazhab Imam Syafi'i dalam pelaksanaan atau pembayaran sholat. Paham kira-kira? Berarti itu kok kodok berarti kita ya? Iya, kodok. Musolanya ada kodoknya. Nah, kalau musolinya ini boleh kodok, boleh ada. Jadi yang asal dalam mazhab Imam Syafi'i dalam niat sholat boleh ada, boleh kodok. Boleh ada, boleh kodok. Karena yang namanya ada dan kodok ini tidak termasuk yang harus dicantumkan dalam niat. Ini kita sholat di sana kan ada itu istilah pelaksanaan perintah pada waktunya, namanya ada. Pelaksanaan perintah bukan pada waktunya namanya kodok. Ngulang satu ibadah pada waktunya namanya i'adah, begitu dalam istilah. Nah, adaan, kodokan atau i'adatan ini tidak termasuk yang harus kita masukkan dalam niat. Kalau dimasukin boleh. Kalau terbalik, sholat isya kodokan, nggak apa-apa, sah. Atau sholat kodok kita baca adaan, sah, nggak jadi masalah. Ada ma'afarrah bihi mazhab Syafi'i, dan ini yang ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi bagaimana contohnya? Usolli fardhu isya'i qadaan Allah. Jadi adaan. Makanya jangan suka make kalau yang kagak disuruh, Pak. Jangan suka ngikut sertakan yang kagak disuruh ngikut sertakan, jadi ribet. Kayak ada 2 rakaat, nggak usah udah. Cukup aja. Qasad, ta'yin, goron, gitu kan? Usolli, kalau makmuman sebut makmuman. Usolli fardhol isya'i, usolli fardhol isya' makmum 4. Allahu Akbar, gitu. Itu aja udah. Jangan segala adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala wallahu akbar, kelamaan. Ya kalau yang bisa bahasa Arab mah aman. Atau yang memang dari pertama belajar sholatnya emang diajarin sama gurunya tuh niat udah panjang begitu dan itu aman, kagak bikin was-was, beres. Lah kalau model yang baru belajar sholat mah diajarin berentek begini ribet. Bener kagak? Makanya kan banyak banget itu jamaah kita, suka nanya jamaah kita, saya pribadi. Kalau pergi ke pamijahan gitu, aku mau sholat zuhur aja, aku mau sholat asar aja 4-4, kagak mau gabung-gabung. Kita tanya ngapa, bukan apa-apa, itu katanya niat. Karena kan kalau di perukunan Melayu itu memang ribet. Usolli fardhu zuhri majmu'an ila asri gosron adaan rakaatain. Wah, kalau kagak bahasa Arab kelap kita. Bener. Repot. Makanya niat mah kalau perlu begitu, cukup aja aku sholat zuhur gabung ke asar gosron Allah Akbar. Gitu doang. Sebenarnya bisa deh. Bisa. Paham kira-kira? Kalau mau ditaruh kodokan, wah saya mau kodok nih sholat asar, pernah saya tinggalin, usolli fardhu asri, kodokan Allah Akbar. Kenapa? Nggak usah. Tapi kalau mau ditaruh juga kagak ngapa-ngapa. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, kodokan Allah boleh. Cuma ingat, salah nyebut rakaat batal sebenarnya. Salah nyebut rakaat enggak? Usolli fardhu maghribi khamsa rakaat Allahu Akbar. Udah batal juga, bid'ah juga. Kenapa batal? Dia maghrib berapa? 3. Dia bilang berapa? 5. Kan PA atau berapa?
makanya udah nggak usah cukup usolli fardhu isya'i makmuman. Allah taruh di hati aku sholat isya makmuman, selesai. Usolli fardhu maghribi makmuman, kan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu talaffuz bin niyah sunnah. Usolli fardhu isya'i makmuman, Allah pada saat Allah lintasin di hati aku sholat isya makmuman berkelar begitu. Pakai bahasa Indonesia aja di hati mah. Nah kalau mau talaffuzinnya pakai bahasa Arab. Bagaimana? Usolli fardhu isya'i makmuman baru Allah. Nah pada saat Allah lintasin di hati gua sholat isya makmuman berkelar, itu namanya nih arba'ahnya gak usah. Tapi gak apa-apa, kagak ngapa-ngapain, ntar jangan salah ngomong ya. Ntar gua maju malam Jumat, maju amat, jangan pakai arba'ah, bukan begitu. Kayak kalau ngaji jangan tidur. Ngaji, nggak apa-apa. Men kalau ini gua mau kagak mau deh, ribet ya udah. Kalau mau diikut sertakan kagak ngapa-ngapa. Gitu, jangan ngaji makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk, pikirannya masih mulu lagi. Nah, selanjutnya furudul ghusli. Jadi kalau kata Imam Sahabuddin Al-Ramli, boleh ghuslu, boleh ghusl. Boleh ghuslu, boleh ghusl. Itu kita bahas. Wal fardu ta'mimun li jismin zahara sya'ran wa zufran manbitan wa bashara. Waniyatun bil ibtida'i iktaranat kal haidi aw janabatin tabayyanat. Nah sekarang fardu mandi. Fardu mandi dan di sini dimasukin yang pertama ya yang namanya fardu mandi, baik itu dari janabah, anal fardu ghusli min al janabah, haid, nifas, lahir dan selainnya itu ada dua. Ini fardunya dua. Yang pertama beliau menyampaikan ta'mimu zahiril badan sya'ran wa in katufa wa zafran wa manbitan baina sa'ri wa bashara. Yang pertama itu fardunya adalah meratakan seluruh bagian badan, bulunya, kulitnya. Bulunya walaupun tebal, kulitnya dengan air. Meratakan ya enggak seluruh badannya, bulunya walaupun tebal apalagi tipis ya enggak. Rambut-rambutnya yang zahir dengan air. Jadi air itu harus sampai semuanya, air itu harus mengenai seluruh bagian tubuh, bulu-bulu tipis mau tebal atau rambut-rambutnya tipis dan tebal wajib dikenai air. Itu hukumnya. Berarti kalau mandi hadas, ini kagak basuh, maka belum terangkat hadas. Balik lagi, mana yang belum terangkat ini cuci. Udah mandi beres banget, tahu-tahu di sini ada cat minyak setempel. Yang lain keangkat, ini belum. Bersihin dulu, siram, baru keangkat semua hadas besar. Maka kalau mandi biar rapi, biar dulu. Apalagi yang masa tukang cat atau kerja di tempat-tempat bengkel, tempat oli kalis itu kagak masuk air. Itu ya, oli udah masuk air, begini kalis itu kagak masuk air. Itu namanya yang diistilahkan ulama minyak yang terlalu tebal yang membuat kalis air itu nggak masuk wudu. Begitu juga nggak akan terangkat hadas karena air itu nggak akan masuk. Nah yang kedua apa? Niatun iktaranat bi awwali mabsurin minal badan. Nah fardu yang kedua itu niat yang bareng dengan basuhan pertama pada badan atau niat ya yang kedua niat yang diterapkan, dilintaskan berbarengan dengan awal pertama membasuh air tersebut pada bagian tubuh. Bagaimana contohnya? Nih, air segayu. Ini disiplin mazhab kita. Sajaku kan itu, atau kita talafusin dulu.
nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, kan gitu. Itu talafuznya. Jadi pada saat kita mengucap nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, dalam hati kita artiin saja aku niat mandi karena mengangkat hadas besar. Jadi pas besar nyampe itu air di kepala. Itu pengertian muqtarinah. Pengertiannya jangan saja aku niat mandi untuk mengangkat hadas yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum dulu, habis itu baru itu baru muqtarinah. Putus. Atau dia merokok dulu 2 batang. Itu jangan pakai mandi, ngopi aja. Sampai mandi. Ulang lagi. Ulang lagi. Namanya nggak muqtarinah ini dalam mazhab kita. Dalam mazhab Imam. Itu pengertian wa niyatun iktaranat bi awwali mamsulin minal badan. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatu ghuslihi. Kalau dia niat udah guyur pala baru dia niat. Udah bor pala, udah kopiok belum niat, baru nih berarti ini belum terangkat, harus ngulang. Yang terangkat apa? Yang terangkat yang di situ air jatuh berbarengan dengan nih bor belum niat. Pas bagian dia guyur begini baru dia niat aku mandi untuk ngangkat hadas besar. Berarti yang terangkat bagian ini, pala belum. Maka dibalikin pala, basuh lagi. Nah maka fardu yang pertama, ngeratain air pada seluruh bagian badan, mulutnya tipis dan tebal, rambutnya tipis dan tebal, wajib kena bagian seluruh badan yang zahir. Yang kedua, niat harus berbarengan dengan awal. Pertama mengguyurkan air pada anggota tubuh. Kalau di sini kita paham kira-kira. Iya, kayak begitu aturan agama kita, Pak. Makanya alhamdulillah Allah jadikan kita ini umat Islam, umat Rasulullah. Itu bersyukur, Pak. Ya, kalau kagak Allah kasih hidayah Bapak gitu dia jadi nyembah ini yang kali patuh. Benar kagak? Alhamdulillah karena Allah turunkan Rasulullah jadi kita ngerti. Amin. Pakai mandi diatur. Ya. Mana ada ajaran mandi pakai diatur? Ayo. Bukanya dari mana? Mana mandi diatur? Emang mandi buat siapa? Enggak bakal buat Allah lah. Mustahil buat Allah. Buat siapa? Buat kita. Apa? Ya, orang mandi. Lah antum kan cakep begini resik karena apa? Woi. Kan kagak ada yang mau jangkek segini banyak, bener kagak? Semuanya mau wangi apa gara-gara bersih? Enggak ada agama yang mengajarkan kebersihan apa luar biasa. Detailnya begini. Rambut ini kudu dipotong seminggu sekali, kuku ini harus dipotong seminggu sekali. Apa segitu ajaran? Alhamdulillah. Kalau pakai shower katanya gimana ya? Kalau shower lebih bagus dulu. Kalau shower itu lebih bagus, mandi dengan shower itu lebih mantap, lebih irit, lebih mantap. Karena kan kalau gayung kita nggak bisa puter. Woi, mandi pakai gayung, puterin badan kita, gayung itu puter. Coba kalau shower, benar nggak? Saat badan kita puter ke sana. Artinya apa? Lebih meyakinkan ratanya air pada bagian tubuh. Yang pertama, yang kedua lebih irit. Kalau gayung ada hitungan juga sih. Hah? Gayung ada hitungan. Ya kalau gayung itu kita ngitungnya bukan gayungnya Pak Sayyidi, tapi apa? Ukuran meternya. Nabi kalau mandi hadas besar nggak lebih dari 5 meter. Ada yang kayak begitu kita? Lebih mandi aja udah setengah kolom. Bener nggak gue? Buar. Muras itu. Coba kalau pakai shower. Nanti kan tidak. Nanti juga ada bahasannya. Cuci tangan pakai sabun. Beres? Cuci kemaluan. Depan belakang pakai sabun sunnah. Udah begitu wudhu biasa kayak wudhu sholat. Kelar semuanya kaki baru. Kita gini nih pegangin. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil
kan gede kayak air keran. Dia kan mancing gitu dia. Walaupun di rumah nggak ada. Lihat-lihat aja gitu kan. Gitu kan. Enak kopiak semuanya tuh bagian pala. Kopiak giniin terus semuanya. Ini kan lepit-lepitan. Makanya apa? Diginiin tuh. Untuk apa? Memastikan air itu sampai kepada sebuah bagian simak uzunain. Ya, ada daun telinga. Terus udah begitu dicukup kepala di bagian tengah, beres. Nah baru ambil bagian kan. Terus pakai shower, badan bisa muter kan? Ini ntar sini, ntar kita taruh di belakang, enak pakai shower punya. Susah amat. Sama ini juga nggak punya. Kalau itu mah yang rumah kota-kotaan di zaman sekarang. Tapi beli murah, 50.000 udah sekalian pasang, ada lemnya. Mana usah dipakai karat. Tapi ada beneran. Iya. Ini gue pernah beli begitu, ada 3 kali dipakai melewat. Tapi bener itu lebih irit. Semakin irit dalam penggunaan air pada saat wudu dan mandi hadas besar, semakin Allah cintai. Rasulullah wudu kurang dari 1 liter, mandi kurang dari 5 liter. Sebenarnya kalau kita praktekin pakai gayung juga bisa. Caranya bagaimana? 1 gayung anggaplah 1 liter. Maka kita kan 3 kali sebenarnya. Ambil setengah gayung. Buat pala, 1 gayung minum, rombong, kupiah. Ambil setengah lagi, jadi 1 liter. Buat ini, kalau mau 3 kali berarti 1 liter setengah. Ini setengah gayung, sampai bawah rata. Sekali lagi, terus berapa tuh baru? Sekali lagi berarti 1 liter. Ini sama ini 3. Sama ini berapa? 4,5. Keluar. Kurang dari 5 liter Nabi mandi. Maka kata Nabi apa? Jangan kau boros dalam penggunaan air saat mandi dan wudu walaupun kalian di laut. Walaupun tuh bil bahri. Walaupun kalian di laut, jangan boros. Bersih, ya enak. Kalau bisa diragukan lagi. Pakai sabun, nggak digosok sabun. Kalau mau digosok silakan. Jadi caranya begini, mau menggosok dulu pakai sabun apa enggak? Oi. Enak kalau pakai sabun. Iya pakai sabun Pak. Bebas kalau itu mah namanya kan sesuai keinginan. Mau pakai sabun, mangga oke mau gosok apa? Kali gitu. Ya kenapa apa pakai sabun? Oh, kalau pakai sabun berarti nggak cukup ini. Nggak dipakai ya itu mah dikondisionalkan. Ini kan bicara mandi wajib. Iya. Ya, kalau bersih-bersih mah kan kembalinya kepada masing-masing. Ada yang orang setengah gayung rapi bersih. Ada orang yang udah 5 ember. Badannya bangke. Bener nggak? Ya kalau kayak antum makan setengah ember juga rapi, bener nggak kira-kira? Karena badannya memang badan mandi bukan jorok. Itu mah kan bukan gembel. Apalagi pada yang punya bini. Makanya kata Gus Dur rahimahullah ta'ala yang Abdurrahman Wahid, yang paling bersih itu katanya itu adalah wakil presiden. Siapa wakil presiden saat itu? Bapak Hamzah. Ini kata Allah yarham Gus Dur. Tidak ada kalian yang paling bersih itu di negara ini kecuali Hamzah Asgar. Orang pada kaget, mau bersih apa? Dia paling bersih, bininya 4. Dia mandi mulu katanya. Nah kalau punya bini antum mandinya berapa kali? Itu harus seminggu sekali. Kalau mau buang soda ngampret, kalau mandi. Coba kalau kayak Hamzah benar juga. Iya. Paling bersih di Republik ini kata Gus Dur itu Hamzah. Pada bingung. Oh paling bersih. Kenapa? Lah iya mandinya sering. Lo kok mandinya sering? Bininya 4 katanya. Oh iya benar juga. Semakin banyak istri semakin bersih. Bang Teguh jangan nyampe dong. Oh, lama itu tahu. Silakan yang mau bertanya.